Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Mobil jeep melaju menembus hujan lebat, cipratan air membasahi kaca depan. Wawan menggenggam setir erat, matanya tajam menatap jalan tanah yang mulai licin. Wiper bekerja keras. Hutan Wonokromo di kanan kiri tampak gelap dan kabur, seperti menyembunyikan sesuatu. Yono masih duduk kaku. Tubuhnya bersandar ke jok, napasnya belum stabil. "Wan, gue gak paham ini semua apaan," gumamnya pelan. "Nenek tadi pagi, kenapa bisa ada lagi? Tapi mukanya kayak udah mati lama." Wawan diam, hanya memelototi jalan. "Gue juga gak ngerti nomor. Tapi yang jelas, tempat ini bukan hutan biasa." Suara petir menyambar. Hujan seakan makin deras. Daun-daun besar dari pohon di atas berguguran menghantam kaca dan kap mobil. Jalan makin becek. "Kita harus segera keluar dari sini sebelum lumpur makin parah," ucap Wawan tegang. Yono mengangguk, tapi matanya tetap melirik kaca spion, seolah khawatir sosok nenek itu tiba-tiba muncul lagi di tengah jalan, atau duduk di bangku belakang tanpa suara. Beberapa menit kemudian, mereka melihat Gapura selamat datang di hutan Wonokromo dari sisi sebaliknya. "Wah, akhirnya keluar juga," bisik Yono lega, walau tubuhnya masih dingin karena basah dan ketakutan. Begitu mobil melintas di bawah Gapura itu, hujan perlahan mereda. Langit kembali berwarna kelabu terang. Wawan memelankan mobil, napasnya pelan-pelan menurun. "Setelah ini kita langsung balik ke kantor. Gue mau laporan ke Pak Gunawan, tapi jujur, gue bingung mau cerita gimana." Yono tiba-tiba membuka mulut. "Wan, kalau kita cerita apa adanya, lo yakin gak bakal dikira kita halu atau ngarang?" Wawan terdiam sesaat, lalu menjawab, "Mungkin. Tapi kalau itu bisa jadi peringatan, biar orang-orang gak sembarangan merusak tempat ini, gue siap dibilang gila." Tiba-tiba, ponsel Wawan berdering. Di layar tertera, nomor tak dikenal. Wawan menatap layar sesaat, lalu menjawab, "Halo, sunyi." Hanya suara desiran statik, dan kemudian, "Jalan itu jangan dilanjutkan." Suara berat, serak, dan seperti bukan milik manusia biasa. Seketika, telepon terputus. Wawan menoleh ke Yono, wajahnya pucat. "Siapa?" tanya Yono pelan. Wawan menggeleng. "Gue gak tahu. Tapi dia tahu soal jalan itu." Mobil kembali melaju, meninggalkan batas hutan Wonokromo. Tapi satu hal kini jelas. Perjalanan mereka baru saja memulai sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak ingin diganggu. Dan siapapun yang masuk ke wilayah itu harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Mobil terus melaju, tapi entah kenapa jalan seolah-olah tak berujung. Hujan semakin deras, menampar kaca depan dan membuat pandangan makin terbatas. Yono mulai gelisah. "Wan, lo yakin ini arah keluar?" Wawan mengangguk ragu. "Ini rute yang tadi pagi kita lewatin. Harusnya Gapura itu udah kelihatan dari tadi. Tapi yang mereka temukan hanya jalan tanah yang terus berliku, diapit oleh pohon-pohon besar yang tampak makin rapat dan tinggi, seperti membentuk lorong alami yang menelan mereka perlahan." Wawan menggertakkan gigi. Ia mulai mempercepat laju mobilnya. "Wan, pelan dong. Jalan licin," teriak Yono, panik.
tiba. Dari kejauhan, samar-samar di tengah guyuran hujan dan kabut, terlihat kerumunan orang berdiri di tengah jalan. Mereka berdiri melingkar, mengelilingi sesuatu di tengah jalan, seolah menatap sesuatu di tanah. Itu apaan? Bisik Yono, matanya menyipit mencoba menerawang di balik kabut. Wawan langsung mengurangi kecepatan, perlahan mendekati kerumunan itu. Semakin dekat, wajah orang-orang itu mulai tampak. Namun tidak ada yang bereaksi melihat mobil datang. Mereka hanya berdiri menunduk, kaku, wajah tertutup topi caping basah dan rambut yang menutupi wajah. Dan di tengah-tengah mereka, tergeletak sesosok tubuh. Tubuh seorang nenek. Wawan langsung membelalakan mata. Itu nenek yang tadi pagi. Yono tercekat, napasnya tercekat. Itu gak mungkin, tadi dia masih kita anterin. Kita ngobrol sama dia. Tubuh nenek itu pucat, mengenakan kebaya sama persis. Keranjangnya terguling, penuh dengan sayur basah bercampur lumpur. Di lehernya, ada bekas lebam panjang, seperti dicekik. Tiba-tiba semua orang dalam kerumunan itu mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah mereka. Puluhan pasang mata hitam kosong, memandang tanpa ekspresi. Wawan menjerit, "Pegangan no!" Dia langsung menginjak gas dalam-dalam. Mobil mengebut, melewati sisi kerumunan. Saat mereka melesat pergi, Yono menoleh ke belakang. Kerumunan itu menghilang. Hanya jalan kosong yang tersisa, tanpa jejak, tanpa mayat, tanpa suara. Yono gemetar. "Wan, gue udah gak ngerti lagi, kita ada di mana?" Wawan, dengan tangan gemetar di setir, menjawab lirih. "Entah kita lagi disesatkan, atau kita belum pernah benar-benar keluar dari tempat ini." Mobil akhirnya melewati gapura. Selamat datang di hutan Wonokromo. Udara terasa berbeda. Hujan perlahan reda. Langit masih kelabu, tapi beban mencekam yang tadi seakan sedikit mengendur. Wawan dan Yono menarik napas panjang. Mereka seperti baru saja lolos dari mimpi buruk yang tak masuk akal. "Alhamdulillah, akhirnya keluar juga," ucap Wawan sambil memarkir mobil di pelataran musola kecil tempat mereka salat subuh tadi. Keduanya turun, basah kuyup, wajah pucat. Mereka menuju tempat wudhu, membasuh muka dengan air dingin, lalu masuk ke musola untuk salat asyar. Setelah selesai, mereka duduk di serambi musola. Wawan menunduk diam. Yono menatap ke langit, masih bingung. Beberapa menit kemudian, Pak Roso, ketua RT setempat, datang menghampiri bersama dua warga lain. Mereka membawa termos teh dan beberapa potong pisang goreng. "Alhamdulillah, kalian selamat, ujar Pak Roso sambil duduk. Wawan mengangguk. "Iya, Pak, tapi, maaf, kami tadi mengalami hal yang entah kami harus ceritakan atau tidak." Yono melanjutkan, "Pak, tadi, pas hujan, kami lihat kerumunan orang, ada kecelakaan. Mayat nenek yang tadi pagi kami antar ke pasar. Tapi begitu lewat, semuanya ngeliat ke arah kami. Terus hilang." Wajah Pak Roso dan warga saling berpandangan. Salah satu warga, Pak Mat, bergumam lirih, "Nenek yang bawa keranjang itu." Yono cepat-cepat mengangguk. "Iya, Pak. Rambut panjang, pakai kebaya. Bawa sayur-sayuran." Pak Roso menarik napas dalam-dalam. "Kalian tadi masuk terlalu jauh. Di bagian atas hutan itu, katanya memang ada jalur lama yang sering ditunjukkan ke orang-orang luar. Tapi bukan jalur sebenarnya. Kalau sudah masuk ke sana, ya, bisa ketemu hal-hal yang bukan dari dunia ini." Wawan menatap Pak Roso serius. "Pak, jadi yang kami alami itu bukan halusinasi?" Pak Roso menggeleng pelan. "Bukan. Tapi
tapi juga bukan sesuatu yang bisa dijelaskan biasa. Dulu, pernah ada yang seperti kalian. Tapi mereka gak pernah keluar. Untung kalian bisa. Warga lain menambahkan, nenek itu katanya dulu memang sering jualan di pasar. Tapi terjadi kecelakaan. Nenek itu tertabrak truk namun tidak diketahui pelakunya. Sunyi sejenak. Hanya suara angin sore yang berembus dari bukit. Pak Roso tersenyum kecil. Hati-hati di jalan. Dan jangan lupa baca doa. Sambil meneguk teh hangat, Yono membuka kameranya untuk melihat hasil dokumentasi saat survei tadi siang. Wawan dan warga masih duduk di serambi musola, larut dalam obrolan. Wan, ini hasil jepretan gue tadi siang pas kita ukur lokasi. Mau cek buat laporan? Ucap Yono, berusaha kembali ke rutinitas. Yono menggulir layar kameranya. Foto-foto awal tampak biasa, gambar vegetasi, kontur tanah, batu penanda, dan beberapa pose mereka berdua yang diambil bergantian. Tapi, saat sampai ke foto ke-8, hah, buset, seru Yono, tangannya langsung gemetar. Wawan segera mendekat. Apaan sih? Yono menunjuk layar kamera. Tampak mereka berdua sedang berdiri di samping pohon besar. Tapi di belakang mereka, puluhan sosok samar berdiri diam. Wajah-wajah mereka hancur, membusuk, pucat kehijauan. Ada yang matanya melotot kosong, ada pula yang setengah wajahnya mengelupas, memperlihatkan daging hitam. Wawan menahan napas. Ini, siapa yang motret kita? Yono menggeleng, wajahnya pucat. Itu. Kamera gue taruh di tripod auto timer. Gak ada orang lain. Pak Roso dan warga ikut mendekat. Saat mereka melihat layar kamera, sontak semua terdiam. Beberapa warga langsung mundur dengan wajah ngeri. Ya Allah, ucap salah satu ibu yang melihat. Itu arwah penghuni alas. Pak Roso menatap layar dengan mata serius. Itu bukan orang, Le. Itu mereka yang terikat di tanah itu. Yang tak bisa pergi, karena ada yang pernah membangunkan mereka. Wawan menelan ludah. Bangunkan. Pak Roso menjelaskan lirih, dulu, di bukit itu, pernah ada proyek pembukaan lahan. Tapi seluruh pekerjanya hilang. Katanya, mereka menggali terlalu dalam. Membuka tanah yang tak seharusnya dibuka. Yono langsung mematikan kamera, wajahnya pucat. Gue kapok, Wan. Kita harus benar-benar lapor ke kantor. Ini bukan proyek biasa. Esok harinya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kantor CV. Cahaya Abadi. Wawan dan Yono duduk di ruang tunggu sambil memegang map laporan hasil survei. Raut wajah mereka masih lelah dan tegang, namun keduanya berusaha tenang. Pintu ruang direktur terbuka. Masuk, Wan, Yono, suara berat Pak Gunawan terdengar dari dalam. Keduanya berdiri dan masuk ke ruangan. Pak Gunawan, pria bertubuh gempal dengan kemeja abu-abu, sedang duduk di balik meja besar, menatap laptopnya. Secangkir kopi mengepul di sampingnya. Gimana hasil surveinya? Tanya Pak Gunawan tanpa basa-basi, menatap mereka tajam. Wawan menarik napas dalam. Kami berhasil menjangkau titik lokasi, Pak. Tapi, kami mengalami hal yang tidak biasa. Di luar nalar, kalau boleh saya bilang. Yono mengeluarkan kamera dari tasnya, membuka beberapa foto, lalu menunjukkan pada Pak Gunawan. Awalnya, Pak Gunawan hanya menatap santai. Namun begitu melihat foto ke-8 dan seterusnya, foto-foto dengan puluhan sosok bayangan manusia berwajah busuk berdiri di belakang Wawan dan Yono, ekspresinya berubah.
Dia menatap layar lekat-lekat. Wajahnya perlahan menegang. Ini serius? Yono mengangguk. Kami alami langsung, Pak. Malam kami menginap di rumah warga yang ternyata rumah orang yang sudah meninggal 9 tahun lalu. Paginya kami mengantar nenek ke pasar, dan saat pulang, lihat mayat nenek yang sama kecelakaan dikelilingi orang-orang aneh. Wawan melanjutkan, kami gak ingin menyampaikan hal ini kalau tak benar-benar terjadi, Pak. Kami dokumentasikan. Kami bahkan sempat dibawa ke rumah Pak Mijan sama warga, tapi cuma ada gubuk tua. Pak Gunawan terdiam. Dia berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Hujan rintik mulai turun. Suasana hening. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, Pak Budi Harsa bukan orang sembarangan. Tapi, saya juga gak mau mempertaruhkan keselamatan kalian. Dia berbalik menghadap mereka. Saya akan menghubungi Pak Budi dan menyampaikan laporan ini, termasuk potensi bahaya non-teknis. Yono mengangkat alis. Maksudnya? Pak Gunawan menatap tajam. Dunia ini gak cuma diisi manusia. Kalau wilayah itu sudah berpenghuni, kita harus bijak. Kadang, proyek besar pun harus kalah oleh batas-batas gaib. Wawan dan Yono saling pandang. Ada perasaan lega, setidaknya mereka didengar. Pak Gunawan melanjutkan, untuk sementara, proyek ini saya hold. Kalian saya minta untuk istirahat 2 hari. Tapi jangan sebar cerita ini ke sembarang orang. Keduanya mengangguk. Saat mereka keluar ruangan, Yono berbisik ke Wawan, untung bos kita masih waras. Wawan menghela napas panjang. Tapi gue ngerasa cerita ini belum selesai, Nomor. Masih ada yang belum kita tahu dari Pak Budi dan alas itu. Mereka berjalan pelan ke ruang kerja, meninggalkan ruangan rapat.